Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah berlalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Hadza takrirun. Ayat ini adalah ulangan. Liyakuna wa'dhan lil yahudi wa zajran lahum. Sebagai satu nasihat dan juga larangan daripada Allah terhadap orang-orang Yahudi. Hatta la yatakallamu ala fadlil aba, sehingga mereka tidak berbicara tentang keutamaan kelebihan nenek moyang. Fakullu wahidin yu'khadhu bi'amalih, karena setiap orang akan diberikan balasan atau diberikan hukuman, balasan bi'amalihi, dengan sebab amalnya, bukan dengan sebab kemuliaan orang tuanya. Begitu. Jamaah sekalian, disebutkan oleh pengarang bahwa ayat ini adalah takrir, ulangan. Ayat yang serupa itu disebutkan pada ayat yang ke-135. Coba lihat. Ya. Ayat ke-135, ayat ke-134, ayat 134 hampir sama, bukan hampir lagi, memang sama. Coba lihat. Ayat 134 bunyinya sama. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sama tidak? Sama, ya. Sama persis. Nah, kalau Allah mengulang satu ayat yang bunyinya sama tetapi tempatnya berbeda, itu bukan tanpa maksud. Ada maksud-maksud lain, maksud-maksud tertentu. Apa maksudnya? Walaupun ayatnya sama tetapi konteksnya berbeda. Pada ayat yang ke-134, ayat yang sebelumnya itu berbicara tentang apa? Am kuntum syuhada id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tentang itu. Tentang apa ini? Tentang bagaimana orang-orang Yahudi ini memiliki ikatan darah dengan siapa? Dengan nabi-nabi terdahulu, dengan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Orang-orang Yahudi punya ikatan darah dengan mereka. Nah, ayat yang ke-134-nya menjelaskan kepada kita bahwa walaupun kalian punya hubungan darah dengan para anbiya yang terdahulu, itu tidak akan memberikan jaminan apa-apa kepada kalian. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya. Baginya apa yang dia usahakan dan bagi kamu adalah apa yang kamu usahakan. Konteksnya adalah hubungan kekerabatan, hubungan darah tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan diberikan keutamaan oleh Allah. Tidak. Nah,
Sekarang kita lihat ayat yang ke-141. Ayat itu sebelumnya berbicara tentang apa? Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat kanu hudan aw nasara. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak cucunya semua adalah penganut Yahudi Nasrani. Nah, itu ceritanya. Jadi yang membedakan apanya? Yang membedakan ayat yang sebelumnya. Ayat ini konteksnya adalah dakwaan mereka, klaim mereka bahwa Yakub, anak cucunya Yakub, Ishak, Ismail, Ibrahim, semua orang-orang itu adalah penganut Yahudi Nasrani. Ya. Nah, ayat yang ke-141-nya itu menjelaskan kepada kita. Seandainya pun, ya seolah-olah ya, seandainya pun, walaupun itu tidak mungkin, seandainya nabi-nabi terdahulu itu menganut agama Yahudi dan Nasrani, itu juga tidak akan memberikan keutamaan tidak memberikan keutamaan apa-apa buat kalian. Karena apa? Karena masing-masing akan dihisab oleh Allah berdasarkan amalnya, bukan berdasarkan kesamaan agama. Gitu maksudnya. Bisa dipahami? Kalaupun dakwaan itu betul, kalaupun klaim itu betul bahwa Ibrahim penganut Nasrani Yahudi, Ishak pun begitu juga, itu juga tidak akan memberikan keutamaan apa-apa untuk kalian. Karena setiap orang akan dihisab dengan amalnya, bukan daripada kesamaan agama. Begitu. Ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Baik. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ini kalau kita lihat dalam Quran sudah masuk juz yang kedua. Ya. Sudah masuk juz yang kedua. Secara kesinambungan cerita, sebetulnya ayat ini udah bagian lain. Ya, sudah bagian lain. Tidak hanya khusus bicara tentang orang-orang Yahudi semata-mata, tapi masuk dalam ayat tersebut cerita-cerita juga, kaitan-kaitan juga dengan orang-orang musyrikin. Ala kulli hal, ada yang mengatakan masih ada kesinambungan antara ayat yang ini dengan ayat yang sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayaqulus sufaha, orang-orang yang kurang akal di antara mereka akan berkata, ay al-juhalul ladzi khaffat ahlamuhum. Sufaha itu bentuk jamak daripada safih. Safih adalah alladzina khaffat ahlamuhum, orang-orang yang kurang akalnya. Ya, bukan berarti mereka gila, tidak. Kurang di sini adalah mereka itu enggan mengikuti ilmu ataupun mereka tidak mau mencari ilmu, itu khaffat ahlamuhum. Sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan. Maka ketika mereka tidak memiliki pengetahuan, mereka disebut safih. Ya. Orang-orang yang kurang akal. Minan nasi, dari kalangan manusia. Wahum al-yahud. Ada yang berkata mereka itu adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Kama qalahu Ibnu Abbasin wa Mujahidun, dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid bahwa an-nas di situ maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Liinkarin naskhi, karena pengingkaran mereka terhadap ayat nasakh, ayat yang menghapuskan hukum sebelumnya. Wa karahatit tawajjuhi ilal Ka'bah, dan ketidaksukaan mereka ketika menghadapkan arah kepada Ka'bah. Wal qailu minhum, yang berkata itu di kalangan orang-orang Yahudi ketika dia mengingkari perintah Allah, mengingkari peralihan kiblat,
yang berkata di antara orang-orang Yahudi adalah Rifa'ah bin Qais, Rifa'ah bin Qais, wa Qirdum bin Amr, Qirdum bin Amr, wa Ka'b bin al-Ashraf, Ka'ab bin al-Ashraf, wa Rafi' bin Harmalah, Rafi' bin Harmalah, wal Hajjaj bin Amr, Hajjaj bin Amr, war Rabi' bin Abil Haqiq, dan Rabi' bin Abil Haqiq. Wakila, dan dikatakan, ada pendapat yang mengatakan annas di situ adalah humul munafiqun. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Kama qalahu Suddi, sebagaimana dikatakan oleh As-Suddi. Limujarratil istihza'i wat ta'ni, untuk tujuan menghina dan mencela. Wakila, dan ada yang mengatakan juga hum musyriku al-Arab. An-nas di situ adalah orang-orang musyrikin Arab. Kama qalahu Ibnu Abbasin wal Barra ibni Azibin wal Hasan wal Asam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Barra bin Azib, Al-Hasan dan Asam. Li ta'ni fid din, untuk mencela pada perkara agama. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebelum masuk ayat ini, saya ingin ulas yang tadi di atas, saya terlupa. Ayat tersebut diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tikror, diulang lagi. Selain konteksnya berbeda, Allah mengulang ayat-ayat tertentu dalam Quran. Itu tujuannya juga sebagai wa'zon, nasihat. Karena nasihat itu adalah sesuatu yang perlu diulang-ulang. Ya. Nasihat adalah sesuatu yang perlu diulang-ulang. Karena manusia juga mengulang-ulang kesalahan yang sama. Apa yang terjadi oleh umat terdahulu, dosa-dosa mereka, itu juga dilakukan oleh umat sekarang. Ada bagian-bagian yang sama. Makanya nasihat itu kadang-kadang memang perlu diulang-ulang, gitu. Maka janganlah pernah kita bosan ketika mendengar nasihat yang diulang-ulang. Karena kita juga tidak bosan-bosan mengulang dosa yang sama. Ya. Ketika diundang untuk datang ke majelis tahlil orang-orang yang kematian, ya. Kemudian penceramahnya mengatakan hadis yang sering disampaikan pada majelis-majelis kematian. Kafa bil mauti wa'iza, contohnya. Kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ini nasihatnya ini mulu, hadisnya ini mulu, nggak ada yang lain apa? Ya. Diulang-ulang karena kita juga senantiasa lalai. Ya. Maka perlu yang namanya pengulangan. Itu diantara fungsi kenapa Allah ulang ayat-ayat tertentu, agar kita semakin ingat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang ke-142 ini adalah ucapan orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh di kalangan manusia. Ada yang mengatakan Yahudi, ada yang mengatakan munafik, ada yang mengatakan musyrikin. 3 ya. Nasrani tidak masuk di sini. Nasrani tidak masuk dalam pendapat yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Yang berkata itu adalah musyrikin, munafikin, dan Yahudi. Kenapa hanya 3 kelompok ini? Karena inilah orang-orang yang berada dan menempati kota Madinah. Di Madinah itu isinya itu munafik, musyrik, Yahudi, satu lagi muslimin. Nasrani tidak ada di situ. Nasrani tidak menempati negeri Madinah. Nah, mereka berkata itu, apa yang mereka katakan? Ma wallahum, apakah yang memalingkan mereka? Ayyu syai'in sarafal mu'minina,
faktor apa yang menyebabkan kaum mukminin dipalingkan an kiblatihim, daripada kiblat mereka yang dahulu, allati kanu 'alaiha, yang dahulu, wahia Baitul Maqdis, yaitu Baitul Maqdis. Mereka berkata, orang-orang Safih ini berkata, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan orang-orang mukminin mengalihkan kiblatnya dari kiblat mereka yang dahulu? Ucapan itu diucapkan sebagai bentuk hinaan, ya, sebagai bentuk hinaan kepada orang-orang Islam. Ya. Sebelum ini kita pernah membahas, ya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebelum menghadapkan kiblatnya ke Ka'bah, Nabi pernah sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ya, kita akan ulang lagi ya. Pasti ada yang tidak ingat tentang perkara itu. Jadi, ketika Nabi berada di Mekah, Nabi kalau sholat itu hadapnya ke arah mana? Waktu di Mekah, Nabi sholat ke arah mana? Apakah ke arah Ka'bah ataupun ke Baitul Maqdis? Masih ingat? Baik, saya bacakan lagi. Waqtalafal ulama'u hina furidatis salatu awalan bi Makkah. Hal kanat ila Baitul Maqdis au ila Ka'bah au ila Makkah ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tatkala difardukan salat pertama kali di Mekah. Apakah menghadap ke arah Baitul Maqdis atau menghadap ke arah Mekah? Ala qaulain. Ada pendapatnya dua. Faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ila Baitil Maqdis. Ibnu Abbas berkata bahwa ketika difardukan sholat di Mekah, sholatnya itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Wabil Madinah sab'ata asyara syahran. Kemudian pindah ke Madinah, masih menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Summa sarafahullahu ta'ala ilal Ka'bah. Setelah itu baru dipindahkan, dialihkan ke arah mana? Ka'bah. Oke. Ini kata satu pendapat. Kata Ibnu Abbas. Di Mekah sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian pindah ke Madinah, sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan, baru setelah itu menghadap ke Ka'bah. Namun seandainya pendapat ini betul, Nabi kalau sholat di Mekah, Nabi akan pilih arah yang dapat dua-duanya, ya. Maka Nabi akan memilih rukun Yamani atau Hajar Aswad, di situ sholatnya. Karena kalau sholat di situ dua-duanya dapat, menghadap ke Baitul Maqdis juga, menghadap ke Ka'bah juga. Begitu. Ini pendapat pertama. Wa qala akharun, ulama yang lain berkata, awwalu ma fturidatis salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal Ka'bah. Wa lam yazal yusalli ilaiha tiwala maqamihi bi Makkah. Pertama kali difardukan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menghadap ke arah Ka'bah. Dan senantiasa Nabi sholat menghadap ke arah Ka'bah itu selama berada di kota Mekah, ya. Karena Ka'bah adalah kiblat yang dilakukan ketika sholat oleh Ibrahim dan Ismail. Falamma qadimal Madinah, maka ketika Nabi sampai dan datang ke kota Madinah, shalla ila Baitil Maqdisi sittata asyara syahran. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi sholat ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan au sab'ata asyara syahran, atau 17 bulan, alal khilaf, itu berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Nah, summa sarafahullahu ilal Ka'bah. Kemudian barulah Allah pindahkan arah kiblat itu ke arah Ka'bah. Qala Ibnu Abdil Bar. Al-Imam Ibnu Abdil Bar berkata, hadza ashahhul qaulaini indi. Ini adalah pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat itu menurut saya, kata Imam Ibnu Abdil Bar. Ya. Jadi kayaknya ini yang lebih kuat. Ketika Nabi berada di Mekah, Nabi sholatnya tetap ke arah Ka'bah. Ketika sampai ke Madinah, bangun Masjid Nabawi, arah kiblatnya ditentukan oleh Nabi menghadap ke arah mana? Baitul Maqdis. Wassababu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madinata arada an yasta'lifal yahud. Sebabnya kenapa Nabi melakukan itu adalah untuk mengambil hati, berlembut-lembut dengan orang-orang Yahudi. Yang orang Yahudi mengagungkan Baitul Maqdis. Itu kiblat mereka. Nah, Nabi sengaja memilih Baitul Maqdis untuk tujuan dakwah, agar mereka dapat diambil hatinya, direbut hatinya. Fatawajjaha ila kiblatihim. Maka Nabi menghadapkan arah salatnya itu ke arah kiblat orang-orang Yahudi. Falamma tabayyana indahum, falamma tabayyana inaduhum. Tapi ketika yang kelihatan adalah bentuk-bentuk perlawanan, bukan makin taat kepada Nabi, makin membangkang kepada Nabi, barulah kemudian arah kiblatnya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Itu tujuannya. Nah, kemudian ketika orang-orang yang bodoh itu berkata, kenapa kiblat pakai dipindah-pindahin? Gitu ya. Enggak konsisten. Kiblat kadang ke situ, kadang ke sini. Kemudian Allah berkata, "Kul," katakan wahai Muhammad, lahum ya asyrafal khalqi, katakan kepada mereka wahai makhluk yang paling mulia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah arah timur dan juga arah barat. Ai al jihatu kulluha milkan, jihad arah semuanya itu adalah milik Allah. Wal khalqu abiduhu, dan ciptaan Allah itu semuanya adalah hamba Allah. La yakhtassu bihi makanun, Allah itu tidak mengkhususkan dengan satu tempat saja, semuanya milik Allah. Wa innamal ibratu bimtithali amrihi la bi khususil makan, hanya saja pelajaran daripada peristiwa itu adalah bimtithali amrihi, kepatuhan terhadap perintah Allah, la bi khususil makan, bukan dengan mengkhususkan satu tempat saja. Ya. Jadi ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad agar memindahkan arah kiblat. Itu bukan berarti tidak konsisten. Arah kemanapun itu adalah milik Allah. Semuanya adalah hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perintah itu datang daripada Allah, maka hambanya hanya perlu taat, tidak boleh membangkang. Karena yang kita sembah bukan makhluk, tetapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembah ke arah Baitul Maqdis bukan berarti Baitul Maqdis itu adalah sesuatu yang mulia. Kemuliaan yang ada pada Baitul Maqdis itu Allah yang berikan. Kalau kita menyembah, kalau kita menghadapkan kiblat ke arah Ka'bah, bukan berarti Ka'bah itu yang mulia. Kemuliaan Ka'bah itu karena Allah yang memberikan.
Maka kalau Allah yang memberikan kemuliaan itu menyuruh kita menghadap ke arah kemana saja yang Allah kehendaki, hamba hanya perlu taat dan patuh, tidak ada tempat untuk membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka pelajaran daripada ayat ini, segala yang Allah tentukan kepada kita, kita sebagai hamba hanya perlu terima, tidak boleh menentang apalagi tidak menerimanya. Kita bukan dianggap hamba kalau seperti itu. Ya. Segala apa yang Allah tentukan kepada kita, terima segala ketentuan itu karena kita adalah hamba. Hamba, budak, ya. Budak itu kan dimiliki oleh siapa? Oleh tuannya. Siapa tuan kita? Tuan kita Allah Subhanahu wa taala. Mau dijual itu terserah tuan, mau disuruh apa saja itu terserah tuan. Karena hamba tidak ada pilihan. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ai muwassalun ila sa'adatid darain. Muwassilun, ya. Allah lah yang menyampaikan ila sa'adatid darain, kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa qad hadana ila dzalika, dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita pada perkara itu, pada perkara menuju kepada siratim mustaqim. Haitsu amarna bitawajjuhi ila baitil maqdis taratan wa ilal ka'bati taratan ukhra. Ketika Allah memerintahkan untuk menghadapkan wajah ke Baitul Maqdis pada satu ketika dan kepada Ka'bah pada ketika yang lain. Ya. Maka kalau Allah sudah suruh, berarti itulah petunjuk yang terbaik. Kalau Allah sudah suruh kita, maka itu adalah petunjuk yang terbaik. Pelajaran daripada ayat ini, Al-Quran adalah petunjuk yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba, orang yang mengaku beriman kepada Allah, tidak mengikuti panduan yang Allah sebutkan dalam Quran, bermakna orang tersebut tidak akan sampai kepada siratin mustaqim, tidak akan sampai kepada jalan yang lurus itu, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kunci untuk sampai kepada siratin mustaqim adalah kita mengikuti segala yang diberikan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya. Kemampuan untuk mengikuti itu disebut juga dengan hidayah taufik. Ya. Hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hidayah yang paling tinggi. Hidayah atau petunjuk daripada Allah berupa kemampuan kita untuk mengikuti segala yang Allah sudah titahkan. Di bawah itu ada yang namanya hidayah dini, hidayah agama. Ada orang dia tahu tentang kebenaran agama. Dia beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Quranul Karim, tetapi tidak punya kemampuan untuk mengikuti perintah Allah yang Allah sebutkan dalam Quran, maka dia belum dianggap orang yang akan sampai kepada siratin mustaqim. Berapa banyak orang yang tahu hukum-hukum tentang halal dan haram dalam Quran, tapi tidak semuanya mampu dilaksanakan. Dia tahu tentang haramnya riba, contohnya. Dia tahu tentang haramnya membuka aurat, tetapi tidak punya kemampuan untuk mengikuti aturan Allah. Berarti dia belum betul-betul mengikuti segala ketentuan dan perintah daripada Allah. Dengan kata lain, dia belum layak disebut sebagai hamba. Ya. Karena hamba itu tidak punya pilihan. Dia hanya perlu ngikut apa yang Allah sudah tentukan. Kalau masih mempertikaikan itu, tidak mau ikut kepada aturan agama, apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi? Orang Yahudi itu ketika kiblat dipindahin dari Baitul Maqdis kepada Mekah, mereka nolak. Mereka membantah, berkata buruk tentang Nabi. Karena apa? Karena mereka
tidak mendapatkan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang dapat kita kupas daripada dua ayat ini, ayat 141 dan ayat ke-142. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat ambil dan menjadi pedoman yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.